Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di TV2 Channel bersama saya Hedi G. Di kesempatan video kali ini, channel ini akan membagikan satu APK Gcam tentunya yang terupdate untuk saat ini buat teman-teman semua dari developer Parrot 043, dimana dia sudah merilis untuk Gcamnya yang terupdate untuk saat ini yaitu versi 8, dimana masih menggunakan based on Google Camera 73020. Yang pasti juga, Gcam ini kalian bisa install atau gunakan di banyak handphone Android lama ataupun yang terbaru saat ini, yang pastinya sudah teraktifkan untuk kamera 2 apinya. Tidak pakai lama, kita langsung mulai aja untuk videonya. Check it out. Seperti biasa, apabila teman-teman ingin mencoba APK Gcam yang terbaru saat ini dari developer Parrot versi 8, untuk link downloadnya saya sudah sertakan di deskripsi di bawah video ini ya teman-teman. Nanti juga ada settingan dari saya khusus dari developer Parrot untuk Gcamnya. Di dalam video ini saya mentester Gcamnya menggunakan handphone Realme XT. Perlu diingat, Gcam ini hanya bisa diinstal di device yang berandroidkan 9 yang tentunya sudah teraktifkan untuk kamera 2 apinya. Untuk performa dan hasilnya tergantung handphone kalian ya teman, kalian bisa tester sendiri. Kelebihan dari Gcam Parrot ini seperti biasa ya, termasuk saya suka ya untuk Gcam yang satu ini, karena Gcamnya sangat stabil, smooth, dan hasilnya juga sangat memuaskan ya teman. Makanya Gcam ini sangat populer dan banyak digemari oleh para pencinta Gcam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bar menunya. Untuk di fitur-fiturnya atau mode-modenya, dari kamera utama, kamera depan belakang, portrait, mode astrofotografi di mode malam, dan di bagian yang lainnya semuanya bisa dijalankan dengan baik ya teman. Tidak ada bug sedikit pun di bagian bar menunya. Untuk menu-menunya ya teman, tentunya ini dia untuk hasil testernya. Ini di bagian mode portrait ya teman, di kamera depan bisa digunakan secara normal. Ini testernya menggunakan astrofotografi dan tanpa astrofotografi ya, di mode night shake atau mode foto malam. Semuanya bisa dijalankan dengan baik ya. Untuk hasilnya seperti ini. Saturasinya tidak berlebihan dan tingkat ketajamannya juga sangat mantap ya untuk hasil fotonya. Selanjutnya untuk di yang lainnya ada panorama. Ini dia untuk hasil testernya di bagian panorama, bisa dijalankan dengan normal dan baik ya teman-teman. Sekarang di bagian photosphere, untuk mode-modenya lengkap dari tinggi planet, bundar, petak, dan persegi panjang. Bisa digunakan dengan baik ya teman, kalian bisa pilih modenya sesuai selera. Untuk di bagian photosphere ya. Selanjutnya untuk di bagian yang terakhir ada mode timelapse. Ini dia untuk hasil testernya. Tentunya di bagian timelapse bisa digunakan dengan normal ya. Untuk hasilnya seperti ini. Yang pastinya bisa digunakan dengan baik ya di bagian mode timelapse. Kekurangannya mungkin Gcam Parrot ini untuk di slow motion atau mode slow motionnya tidak tampil ya teman. Untuk di menu lain teman-teman bisa tester sendiri. Kemungkinan untuk fitur slow motionnya akan tampil ya. Karena beda handphone, beda spek, beda ROM, tentunya beda performa untuk Gcamnya. Oke, sekarang kita masuk ke cara penginstalannya. Apabila teman-teman saat menginstal APK-nya ada notifikasi seperti ini, apakah Anda ingin menginstal aplikasi yang sudah ada? Berarti di handphone kalian sudah terinstall Gcam dengan based on Google yang sama ya teman-teman. Langkah baiknya teman-teman terlebih dahulu menghapus Gcam dengan based on Google yang sama. Kalian hapus. Selanjutnya teman-teman bisa install APK-nya seperti biasa ya, untuk APK Gcam yang kita bahas di video ini. Kalian tinggal klik bahan APK Gcam versi 8-nya, dilanjutkan dengan mengklik install. Oke, kalau sudah terinstall seperti ini, teman-teman bisa back ya, jangan dibuka dulu untuk Gcamnya. Teman-teman bisa buka pengaturan, cari APK Gcamnya atau tap di bagian icon Gcam yang kalian baru install tadi,
buka info aplikasi, lalu teman-teman bisa lakukan clear data pada Gcam Parrot versi 8-nya ya teman-teman. Kalau sudah kalian lakukan clear data, teman-teman bisa buka Gcam-nya, persetujui semua untuk perizinannya, dan selesai. Ini dia untuk tampilan Gcam setelah proses penginstalan tadi ya teman. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke bagian setelan atau settingan pada Gcam-nya. Saya akan bagikan ya untuk settingan Gcam Parrot versi 8 ini. Teman-teman bisa buka setelan. Di sini teman-teman bisa atur untuk perlu akses jangan ganggunya. Kalian aktifkan untuk Gcam Parrot-nya. Kalian pilih, lalu izinkan untuk akses jangan ganggunya. Ini bertujuan saat kalian merecord video pada Gcam-nya, nanti tidak akan terganggu dengan notifikasi yang masuk pada handphone kalian ya teman-teman. Selanjutnya stabilisasi video kalian bisa aktifkan juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke setelan lanjutan. Setelah kalian buka, teman-teman bisa aktifkan untuk pelacakan fokus sesuai selera juga. Bisa kalian aktifkan atau nonaktifkan. Selanjutnya untuk zoom di mode portrait, teman-teman bisa aktifkan agar tidak ngezoom ya. Selanjutnya gunakan DCI fiturnya, teman-teman bisa aktifkan juga. Untuk di bagian ini biarkan. Selanjutnya untuk di bagian perpustakaan ini teman-teman bisa buka lalu aktifkan untuk pengaturan perpustakaannya. Di bagian ketajamannya atau sharpness-nya teman-teman bisa naikkan ke 125, dan kejenuhan atau saturation-nya bisa kalian naikkan ke 125. Untuk yang lainnya tidak usah dirubah ya teman. Itu untuk pengaturan settingan pengambilan foto normal ya, seperti di kamera utama, portrait, dan yang lainnya, atau mode malam biasa. Tapi untuk di mode astrofotografi teman-teman bisa atur untuk ISO-nya. Di sini saya memakai ISO-nya 500 ya. Ini khusus di mode astrofotografi. Tapi apabila teman tidak mengambil pada mode astrofotografi, kalian kembalikan ke 10.000 ya untuk angkanya di bagian ISO. Ini dia untuk hasil foto di mode astrofotografi dengan menggunakan ISO di angka 500 ya teman-teman, sangat mantap. Ini yang dinamakan Milky Way atau Bima Sakti ya, sangat minim noise di angka 500 untuk ISO-nya. Nah, berikut ini adalah hasil gambar lebih jelasnya dengan menggunakan Gcam Parrot versi 8 dengan menggunakan handphone Realme XT dan settingan tadi. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share, dan icon notifikasinya juga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.